Kalau kamu merasa cemas, itu sebenarnya hal yang normal. Otak kamu memberi sinyal bahaya kalau kamu merasa terancam. Tapi kalau kecemasan kamu terlalu tinggi, itu bisa jadi gangguan mental yang punya banyak gejala. Gejalanya bisa berbeda-beda, jadi kadang orang salah mengira kecemasan itu penyakit fisik. Makanya kali ini kami mau kasih tahu 30 gejala kecemasan secara fisik dan psikologi. Tapi sebelumnya jangan lupa subscribe A3S. Di sini kamu akan menemukan banyak video seru lainnya. Yuk langsung cus aja. Nafas kamu cepat, itu karena otak kamu merasa ada bahaya dan butuh lebih banyak oksigen untuk siap-siap lari atau berantem. Kamu menghirup oksigen lebih banyak ke paru-paru kalau kamu harus lari atau berantem. Kalau kamu merasa jantung kamu berdebar, itu karena otot-otot kamu butuh oksigen untuk bikin energi. Dan oksigen itu dibawa sama sel darah merah. Jadi jantung kamu berdetak lebih kencang. Ini bisa bikin kamu merasa sakit atau sesak di dada. Kalau kamu merasa keringetan, itu berarti tubuhmu sedang mengatur suhu tubuh selama kamu siap-siap mau berantem, supaya tubuh kamu licin dan susah ditangkap. Kalau kamu merasa gemetar, itu karena tubuh kamu, terutama tangan kamu, mau siap-siap beraksi. Gemetaran itu bisa menyebar ke seluruh badan kamu. Kalau kamu merasa pusing, itu karena kamu menghirup oksigen lebih banyak dari yang kamu butuhkan. Padahal kamu gak ada bahaya beneran dan gak gerak-gerak. Ini bisa bikin kamu pusing. Selain itu, otot-otot kamu tegang banget dan memakai banyak energi. Jadi kalau jantung kamu dan tekanan darah kamu turun, kamu bisa pusing juga. Kalau kamu merasa perut kamu sakit, itu karena darah di badan kamu lebih banyak ke otot-otot kamu untuk bersiap-siap lari atau berantem. Jadi perut kamu gak dapet darah dan gak bisa kerja dengan baik. Ini bisa bikin kamu sakit perut dan kalau lama-lama bisa jadi gastritis. Kalau kamu merasa lelah dan capek banget, itu karena tubuh kamu habis memakai semua energinya untuk siap-siap lari atau berantem. Apalagi kalau kamu gak tidur cukup dan otot-otot kamu tegang terus. Kamu kayak habis lari maraton. Kalau kamu merasa otot kamu sakit atau kram, itu karena kamu tegang terus di satu bagian tubuhmu. Ini bikin darah kamu gak mengalir dengan baik di situ dan gak bisa membawa oksigen ke jaringan. Ini bisa bikin kamu merasa kaku, kram, atau sakit otot. Kalau kamu merasa tenggorokan kamu sakit, itu karena air liur kamu gak keluar. Karena kalau kamu merasa ada bahaya, kamu gak mau makan. Jadi tenggorokan kamu kering dan iritasi. Selain itu, stres juga bikin otot-otot di tenggorokan kamu berkedut. Jadi kamu merasa kayak ada benjolan yang gak bisa ditelan. Ini juga bisa bikin kamu teriak kencang kalau kamu panik. Merasa pingsan, itu karena perasaan kamu kayak sedih, cemas, atau kaget bisa bikin tekanan darah kamu turun cepat. Itulah sebabnya banyak orang yang pingsan kalau mereka lihat sesuatu yang bikin mereka takut. Misalnya lihat darah. Kalau kamu merasa makan kamu berubah, itu karena kecemasan yang bikin perut kamu gak dapet darah dan gak bisa mencerna makanan. Kamu bisa jadi gak nafsu makan atau malah makan banyak karena butuh energi. Kamu bisa jadi ngemil terus. Kalau kamu merasa tidur kamu berubah, itu karena otak kamu merasa ada bahaya. Jadi kamu gak bisa tidur nyenyak. Kamu jadi gampang mudah kebangun kalau ada suara. Atau kamu gak bisa tidur karena mikirin terus.
Kalau kamu merasa nggak ada gairah atau punya masalah seksual, itu karena darah di badan kamu termasuk di alat kelamin kamu lebih banyak ke tangan dan kaki. Jadi tanpa darah, kamu nggak bisa berfungsi dengan baik. Selain itu, gairah kamu hilang karena otak kamu merasa ada bahaya. Jadi kamu nggak mau seks. Kamu bisa bayangin kalau ada beruang ngejar kamu, mungkin bukan waktu yang tepat untuk seks. Kalau kamu merasa kulit kamu gatal atau merah, itu karena pembuluh darah kamu melebar untuk membawa lebih banyak darah. Ini bisa bikin kamu bintik-bintik merah di seluruh badan. Kecemasan juga bisa bikin penyakit kulit yang ada jadi lebih parah, atau bikin obat-obatan gak bekerja dengan baik. Kalau kamu merasa gatal atau sakit di kulit, itu karena kulit kamu lebih sensitif untuk ngerasain ada yang gak beres. Kulit kamu bisa jadi kayak berbulu. Selain itu, karena kecemasan, kamu jadi lebih perhatian sama rasa sakit atau gatal. Jadi, kamu merasa lebih kuat. Kalau kamu merasa demam, itu karena darah kamu lebih banyak ke tangan dan kaki. Dan darah itu panas. Suhu badan kamu bisa naik. Bahkan kalau kamu panik, kamu bisa demam sampai 30 derajat. Kalau kamu merasa menggigil, itu karena otot-otot kamu berkontraksi dan relaksasi cepat-cepat. Ini cara tubuh membuatmu panas kalau kamu merasa dingin. Kalau kamu merasa kupingmu berdenging, itu karena stres, sehingga membuat otot-otot di wajah dan mulut kamu gak santai. Kamu bisa melakukan gertak gigi atau tegang mulut. Jadi, membuat tekanan di dalam kuping ini bisa bikin kamu dengar suara aneh. Separuh orang yang punya masalah ini bisa jadi punya kecemasan, depresi, atau susah tidur. Kalau kamu merasa rambut kamu rontok, itu karena akar rambut kamu istirahat. Rambut kamu bisa rontok beberapa bulan kemudian pas kamu sisir atau keramas. Kamu juga bisa jadi lebih suka tarik atau cabut rambut kamu. Atau bisa jadi sistem kekebalan kamu menyerang akar rambut kamu karena stres. Kalau kamu merasa nguap terus, itu karena nguap bisa membantu mengatur suhu tubuh menjadi naik karena kecemasan. Ini artinya otak dan tubuh kamu siaga. Atau bisa jadi karena kamu nggak tidur cukup. Kalau kamu merasa kaku, itu karena otot kamu merasa ada bahaya. Jadi salah satu cara kamu bereaksi adalah diam. Ini karena dulu kalau ada binatang ngejar kita, diam bisa bikin kita nggak ketahuan. Tapi sekarang cara ini nggak terlalu berguna. Misalnya, kalau ada mobil mau nabrak kamu, atau kamu mau ngomong di depan banyak orang, diam nggak bakal nolong. Kalau kamu merasa dirimu tertutup, itu karena kamu gak mau ngomongin perasaan kamu. Kalau kamu santai dan percaya diri, dirimu bakalan terbuka. Tapi kalau kamu cemas, dirimu bakal tertutup karena kamu merasa ada bahaya. Menutup diri biasanya melindungi kita dari serangan. Kalau kamu merasa kesal, itu karena kamu ngerasain segala sesuatu lebih kuat dari biasanya. Suara, rasa, atau cahaya, kamu lihat lebih intens. Ini bisa bikin kamu sebel sama suara keras, cahaya terang, atau sensasi lainnya. Kamu juga bisa jadi lebih mudah marah dan gak sabaran. Kalau kamu merasa gelisah, itu karena orang yang cemas biasanya gerak terus. Ini karena otak kamu ngasih sinyal buat kamu lari dari bahaya. Kadang-kadang kamu bisa jadi pengen pergi dari tempat kamu atau lari aja. Kalau kamu merasa gak bisa konsentrasi, itu karena otak kamu terlalu waspada dan nyari bahaya di sekitar kamu. Ini bikin kamu gak bisa fokus ke hal lain dan jadi sering lupa. Kalau kamu merasa kaku, gemetar, atau nggak bisa gerak dengan lancar, itu karena kamu nggak fokus. Kamu bisa jadi lebih sering tersandung atau salah gerak. Kalau kamu merasa seperti orang lain yang melihat dirimu sendiri dari luar, atau kamu nggak merasakan apa-apa sama dirimu, atau bagian tubuhmu, itu namanya despersonalisasi. Misalnya, kamu merasa kayak melayang di atas dirimu sendiri, atau kamu nggak bisa ngontrol diri kamu. Kalau kamu merasa kayak lagi mimpi atau mimpi buruk, atau kamu merasa kayak nggak ada yang nyata, atau semua aneh banget, itu namanya desrealisasi. Kamu kayak nggak nyambung sama kenyataan.
Kalau kamu merasa nggak ada semangat, mungkin karena kamu punya masalah dengan kecemasan. Kecemasan itu gangguan yang bikin kamu susah hidup dan bahagia. Kamu bisa jadi merasa sedih dan gak suka sama apa-apa. Kalau kamu merasa takut banget, itu tanda utama dari gangguan kecemasan. Ada banyak hal yang bisa bikin kamu takut, misalnya sakit, mati, gak bisa ngontrol diri, gagal, kesepian, atau hal lainnya. Kalau kamu punya gangguan kecemasan, kamu pasti merasa takut terus-terusan. Kalau kamu merasa kamu punya gejala-gejala kecemasan, sebaiknya kamu cari bantuan profesional. Sampai jumpa di video yang lain.